Muibi, Ya. demo di Indonesia tuh udah sering banget terjadi kan. Apalagi buruh-buruh di Indonesia. Gue suka kasihan deh ngelihat buruh yang lagi memperjuangkan haknya, bukan yang ngedapetin haknya, tapi malah kehilangan nyawanya. Wow. Nah, gue dapat satu cerita Muibi dari salah satu buruh yang ikutan demo dan ngelihat kematian buruh lain di depan matanya secara tragis pada tahun 2007. Jadi kita sebut aja buruh yang ngelihat ini tuh namanya Nusa. Nusa ini tuh umurnya 22 tahun dan dia adalah salah satu buruh pabrik di luar Jakarta yang pengen demo ke depan gedung-gedung pemerintahan yang ada di Jakarta. Kenapa Nusa mau ikutan demo? Karena dia tuh ngerasa kalau upah dia tuh gak sebanding sama pekerjaan dia yang berat setiap hari. Ya intinya sih kayak pengen minta kenaikan upah lah Muibi. Berangkatlah Nusa dan buruh-buruh lainnya tuh naik kereta ke Jakarta sekitar jam 5 pagi. Buruh-buruh yang lain tuh semangat banget tuh buat ikutan demo. Sampai Jakarta sekitar jam 7 pagi, langsung tuh jalan kaki ke salah satu gedung pemerintahan. Pas sampai, mereka langsung demo teriak-teriakan pakai spanduk yang dicoret-coret gitu. Heboh banget pokoknya. Nah, yang bikin Nusa kaget tuh, ternyata ada buruh lainnya yang makin lama tuh makin banyak nambahnya. Karena udah bukan dari pabrik dia aja, tapi dari banyak pabrik juga datang. Demo bareng. Nah, si Nusa yang ngerasa kecapean, dia berusaha keluar dari kerumunan buat beli minum di belakang. Tapi dia kedorong-dorong terus Muibi sama buruh-buruh yang lainnya. Gue gak kebayang ya berarti sepadat apa itu sampai jalan aja tuh sesusah itu. Yeah. Dan karena makin lama makin siang, jadi matahari makin terik kan. Nusa tuh jadi makin ngerasa dehidrasi banget tuh dia sendiri. Dan dia juga bilang katanya dia tuh udah gak kuat banget buat ngelanjutin. Akhirnya dia pelan-pelan berusaha jalan lah ke belakang. Nah pas dia jalan ke belakang Muibi, tiba-tiba tuh ada gas air mata ditembak ke udara gitu. Pokoknya di situ dia tuh ngerasa kalau ini tuh udah gak kondusif sama sekali. Akhirnya dia buru-buru tuh mau ke belakang, ditabrak-tabrakin lah orang yang lain. Nah gas air matanya makin banyak, matanya perih banget, tapi dia masih berusaha tuh jalan ke belakang. Terus pas dia lagi jalan, tiba-tiba tuh dia berhenti. Karena ada satu buruh yang jatuh, bahkan saking udah gak beraturannya, buruh yang jatuh ini tuh keinjek-injek gitu Muibi. Allah. Nah buruh yang jatuh keinjek-injek ini tuh kelihatan kehabisan oksigen gitu, karena dia posisinya di bawah gitu kan. Bener-bener si Nusa tuh ngeliat sambil najemin matanya yang susah banget karena perih. Tapi si Nusa tuh juga gak bisa nolongin, karena dia pun kondisinya lemes juga Muibi. Yeah. Akhirnya buruh itu tuh keinjek-injek, ketiban, sampai meninggal di tempat. Wah anjir, kasian banget. Nah di situ Nusa yang udah berhasil keluar dari kerumunan tuh kaget banget ngeliat buruh itu tuh digotong sama buruh-buruh lainnya pas udah lumayan kondusif. Dan Nusa berusaha mau ngeliat kan. Akhirnya ngintip lah si Nusa ke buruh yang lagi digotong itu. Nah pas si Nusa ngeliat, buruh itu tuh meninggal dengan kondisi matanya tuh kebuka, melotot, dan matanya tuh merah gitu. Ih. Di situ Nusa refleks langsung mundur ke belakang saking kagetnya kan. Dia langsung mau pulang di detik itu juga, karena sebenarnya dia juga takut banget tuh ngeliat itu. Karena itu kan kayak demo pertamanya si Nusa kan. Iya. Nah selama perjalanan pulang di kereta, Nusa tuh bengong kepikiran sama buruh yang dia lihat di depan matanya tadi. Dari masih hidup sampai sekarat dan akhirnya meninggal tuh bener-bener disaksiin sama si Nusa kan. Si Nusa juga masih inget tuh dengan jelas mukanya buruh ini tuh kayak apa. Sampai akhirnya dia pulang ke kosannya dia. Begitu sampai, dia mandi, bersih-bersih, dan dia tidur-tiduran di kasur kosannya. Tapi ya lagi-lagi dia masih kebayang sama kejadian tadi. Cuma si Nusa berusaha ngedistract lah dengan cara nonton TV. Akhirnya Nusa tuh sampai ketiduran lah di situ. Nah pas dia ketiduran, tiba-tiba dia tuh kebangun sama suara azan maghrib. Dia kaget banget tuh, terus langsung cepet-cepet bangun, dan niatnya tuh mau beli nasi goreng untuk makan malamnya dia. Siap-siap tuh dia cuci muka ke kamar mandi. Dia cuci muka di ember kamar mandinya. Dan pas lagi pakai sabun cuci muka, berarti dia merem kan nih posisinya. Nah pas dia lagi merem, Nusa tuh ngerasa merinding banget satu badan. Terus pikiran dia tuh kemana-mana langsung kan. Cepet-cepet lah dia basahin mukanya pakai air. Pas mukanya selesai dibasahin, Nusa tuh kaget banget. Di lehernya dia kayak ada hembusan nafas gitu. Langsung berhenti tuh, dia gak bisa gerak saking takutnya. Dan pas dia nengok ke belakang, untungnya gak ada apa-apa di situ. Akhirnya keluarlah dia dari kamar mandi. Nusa langsung cepet-cepet ganti baju dan pergi ke tukang nasi goreng di dekat kosannya dia. Pas sampai,
Ternyata tukang nasi gorengnya itu tutup. Ada tukang sate yang jualan. Akhirnya karena Nusa lapar, ya udah tuh dia langsung beli satenya aja. Dia duduk terus bilang ke abangnya, "Bang, 1 porsi pakai lontong ya." Nah sambil duduk dia ngeliatin tuh satenya dibakar. Asap sate kalau lagi dibakar kan ngebul banget ya Muibi. Nah pas satenya lagi dibakar, tiba-tiba Nusa tuh ngeliat di balik asap itu tuh ada bayangan kayak manusia gitu. Karena agak gak kelihatan ketutupan asap, Nusa berusaha lah najemin matanya tuh buat ngeliat. Dan pas Nusa udah bisa lihat jelas, dia ngeliat Muibi, ada sosok buruh yang tadi siang dia lihat. Buruhnya ini tuh ngeliatin Nusa dengan bola mata yang ditenteng di tangan kanannya. Anjir. Di situ Nusa kaget banget, dia langsung buang muka dan istighfar sendiri. Ini buruh yang meninggal di tempat itu? Iya bener Bi. Wah anjir. Gak lama satenya jadi, dia langsung ngambil tuh. Dia bayar, balik ke kosan. Pokoknya dia jalannya cepet-cepet banget sambil istighfar. Dan akhirnya sampai tuh ke kosannya. Nah sesampainya di kosan, dia langsung masuk kosan, nutup pintunya cepet-cepet dan ngunci pintu kamar kosannya. Si Nusa berusaha gak mau takut dan mikirin apa yang dia lihat tadi lah pokoknya. Dia langsung nyalain TV dan dia makan sate yang udah dipesan tadi. Tapi yang namanya juga manusia, mana bisa kan gak mikirin apa yang barusan dia lihat. Iya. Lumayan kepikiran tuh si Nusa di situ. Ibaratnya kayak kenapa dia dihantuin sama buruh itu. Iya. Padahal si Nusa kan gak ngapa-ngapain, apalagi sampai nyebabin si buruh ini meninggal kan. Iya. Cuma ya udahlah, akhirnya selesai makan, Nusa tiduran di tempat tidur dan dia langsung ketiduran lah karena kekenyangan. Nah pas Nusa lagi tidur Bi, kan biasanya pakai guling ya kalau tidur. Ini tuh Nusa pas udah ketiduran, dia yang kayak setengah sadar nyariin gulingnya gitu. Dia ngeraba-raba tapi kayak gak ketemu-temu gitu. Sampai akhirnya karena dia harus pakai guling tidurnya, dia sampai kebangun tuh. Dia cariin sekitar kasurnya, gulingnya gak ada. Akhirnya dia coba raba-raba kolong kasurnya dia. Jadi tipe kasurnya tuh yang di bawahnya bolong gitu loh. Nah pas diraba-raba ketemu tuh. Ternyata gulingnya dia tuh jatuh ke bawah. Akhirnya berusaha ditarik lah tuh sama Nusa si gulingnya ini. Padahal ya guling kan harusnya ringan banget ya. Iya. Tapi pas ditarik-tarik sama Nusa tuh gak bisa, kayak susah gitu. Akhirnya Nusa turun ke lantai buat ngambil guling ini. Dan pas dia narik gulingnya, ketarik tuh Bi. Dia dapat gulingnya. Tapi ternyata di guling itu tuh ada sosok buruh yang tadi dia lihat lagi melukin gulingnya Nusa. Wah anjir. Di situ Nusa langsung ngelempar gulingnya. Dia istighfar gak berhenti. Dan akhirnya dia juga udah gak kuat tuh. Akhirnya pelan-pelan dia sambil istighfar sambil keluar dari kamar kosannya. Dan pas berhasil keluar dari kamarnya, si Nusa langsung lari kenceng banget. Dan dia berhenti di musola yang gak jauh dari kosannya. Nusa mutusin untuk tidur di musola aja tuh malam itu. Karena dia yakin kalau di musola tuh gak mungkin ada gangguan makhluk halus juga kan. Nah tapi Bi, gak sampai situ aja. Pas Nusa mau masuk musolanya, baru aja dibuka sendal sebelahnya. Pas dia lihat kanan, sosok buruh itu tuh ada lagi ngeliatin Nusa dari bawah pohon yang lumayan jauh dari musola, sambil masih nenteng bola mata sebelahnya. Anjir serem banget sampai dikejar-kejar gitu ya. Nah di situ Nusa tuh langsung mempercepat langkah buat masuk musola. Dan begitu masuk, Nusa tuh gak sengaja ketemu sama Ustadz di dalam situ. Langsung lah Nusa sambil ngos-ngosan tuh konsul sama si Ustadz ini, ngasih tahu kalau tadi siang tuh dia lihat satu buruh yang meninggal di tempat. Tapi sampai sekarang dia tuh masih diikuti nih sama sosok buruh yang udah meninggal ini. Bahkan dengan kondisi yang gak wajar. Ngedenger itu Ustadz tuh langsung ngajak Nusa buat sholat isya dulu, baru lanjut ngobrol lagi kan. Dan pas sholatnya udah selesai, Nusa dipanggil lah sama si Ustadz ini. Di situ Ustadz tuh bilang kalau misalnya si sosok buruh ini tuh mau nyampein pesan ke Nusa. Tapi ya Nusa gak percaya kan. Cuma setelah ngobrol panjang lebar, ternyata dia percaya kalau misalnya si Ustadz ini tuh bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitulah. Bahkan bisa sampai berkomunikasi juga tuh si Ustadz itu. Katanya sih Bi, sosok buruh ini tuh sedih banget dan ngerasa yang bisa bantu tuh cuma si Nusa ini. Dia mau minta tolong kasih tahu keluarga di kampung kalau dia tuh udah gak ada. Cuma si buruh ini tuh bingung banget gimana caranya. Akhirnya dia ngikutin Nusa kemanapun si Nusa ini pergi Bi. Di satu sisi kasihan sih anjir. Kayak dia kan niatnya cuma mau nyampein pesan ya. Iya. Tapi kita sebagai manusia ngelihat ada sosok yang ngikutin kita pasti gak ngerti maksud dia apa kan. Iya. Walaupun niatnya cuma mau nyampein pesannya doang, tapi kalau kita diliatin kayak gitu serem banget sih Bi ya. Iya jadinya hitungannya ya malah jadi ketakutan karena kita gak ngerti kan. Iya. Pun juga dari Nusanya jadi gak tahu nih kenapa gue yang dihantuin. Padahal kan gue gak salah apa-apa gitu. Serem sih tapi anjir.